Baoer terbaring di ranjang rumah sakit, tidak sadarkan diri. Ini ketiga kalinya Baoer pingsan hari ini. Saat dia pingsan untuk kedua kalinya, Song Ruksue panik dan meminta Dewa Naga untuk mengundang Chen Yang. Ketika mendapat kabar bahwa Chen Yang menolak pergi ke rumah Gu, Baoer yang baru saja bangun tidur pingsan lagi, namun kali ini dia tidak bangun seperti dua kali sebelumnya. Song Ruksue dan Gu Bingqi segera dilarikan ke rumah sakit bersama Baoer. Di luar bangsal, Dewa Naga memimpin orang-orang untuk menjaga pintu bangsal, tidak mengizinkan orang lain mendekat ke sini. Dia telah diracuni oleh Fudo. Fudo jenis ini lebih mirip racun Fudo. Sangat beracun, tapi... Chen Yang tiba-tiba berhenti, wajahnya serius, penuh perhatian. Tapi apa? Cepat beritahu aku, Song Ruksue bertanya. Dia tidak memenangkan hadiahnya baru-baru ini, tapi hadiah itu sudah ada sejak lama, sekitar 1 atau 2 bulan. Chen Yang berkata, Fudo telah bersembunyi di tubuhnya sejak lama, dan itu terjadi tidak lama kemudian. Belum lama ini, sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Song Ruksue berkata, sebelumnya, kami selalu berada di kota kekaisaran, dan tidak lama setelah kami kembali ke kota Zonghai, banyak hal terjadi satu demi satu. Saya seorang dokter, dan saya hanya mengobati penyakit. Chen Yang mau tidak mau mencari tahu mengapa Baoer diracuni oleh Fudo. Seorang master seperti Gu Zhenhong pasti memiliki banyak musuh, tetapi pihak lain justru meracuni gadis seperti Baoer dengan Fudo, perilaku ini sungguh tidak tahu malu dan tercela. Chen Yang mengambil jarum itu dan dengan hati-hati melakukannya pada Baoer. Untuk gadis seusia Baoer, yang terbaik adalah tidak menggunakan jarum untuk detoksifikasi, tetapi situasi Baoer jauh melampaui ekspektasi Chen Yang, dan Chen Yang hanya dapat mengambil risiko akupuntur. Jarum di tangan Chen Yang baru saja menembus titik senmen di pergelangan tangan Baoer, tiba-tiba dia merasakan cincin giok di jarinya menjadi panas, dan garis hitam tipis muncul di dekat titik senmen. Garis hitam itu adalah racun. Racun ini keluar dari titik akupuntur senmen dan diserap oleh cincin giok. Warna hangat cincin giok berangsur-angsur menjadi gelap, namun kembali ke warna hangatnya dalam sekejap. Cincin giok ini sebenarnya aktif memurnikan racun. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Chen Yang. Dia hanya tahu bahwa cincin giok ini adalah sebuah harta karun. Hingga saat ini, nama Mutiara Lingshen tiba-tiba muncul di benak Chen Yang. Ini adalah harta karun legendaris yang dapat memurnikan segalanya. Siapa sangka mutiara spiritual ini bukanlah sebuah manik, melainkan sebuah cincin giok. Di zaman modern di mana energi spiritual langka, sangat sulit untuk mengandalkan penyerapan energi spiritual alami untuk mengolah energi sejati seseorang, ini juga menjadi alasan mengapa saat ini hanya ada sedikit pejuang yang memiliki energi sejati. Tetapi jika Anda memiliki manik dewa spiritual, situasinya berbeda, ia dapat memurnikan benda-benda beracun dan mengubahnya menjadi energi spiritual untuk disimpan. Semua racun dalam tubuh Baoer diserap oleh manik dewa spiritual. Song Ruksue, Gu Bingqi dan yang lainnya semua memusatkan perhatian mereka pada Baoer, dan tidak ada yang memperhatikan keberadaan mutiara spiritual, mereka mengira Chen Yang, dokter ajaib, yang menyelamatkan Baoer. Bu! Baoer membuka matanya, mengulurkan kedua tangan kecilnya, dan memeluk leher Song Ruksue. Ketika Song Ruksue melihat Baoer bangun, matanya berkaca-kaca dan dia memeluk putrinya dengan penuh semangat. Kulit Baoer cerah, sangat berbeda dari Baoer yang tidak berdarah sebelumnya. Bahkan orang yang tidak memahami keterampilan medis pun tahu bahwa kesehatan Baoer telah pulih. Bukankah kamu bilang kamu punya permintaan? Katakan. Gu Bingqi berdiri di depan Chen Yang. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Baoer baik-baik saja sekarang, jadi tentu saja Gu Bingqi harus memenuhi janjinya. Saya menyukai beberapa rasa dari gudang bahan obat Anda. Bahan obat? Saya. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, Gu Bingqi langsung setuju, Anda dapat masuk dan keluar gudang bahan obat kami dengan bebas, dan Anda dapat mengambil bahan obat apapun yang Anda suka. Gu Bingqi memiliki keberanian yang bahkan seorang pria pun tidak dapat melakukannya. Maka tidak ada masalah, kata Chen Yang. Ketika Chen Yang berbalik untuk pergi, Song Ruksue tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Ada lagi? Chen Yang bertanya. Song Ruksue berdiri di depan Chen Yang memegang Baoer, menggigit bibirnya, dan berkata, kamu pernah menyelamatkanku sekali sebelumnya. Bukan saja aku tidak berterima kasih, tapi aku juga berbicara kasar kepadamu.
Aku minta maaf kepadamu. Aku bisa memahami cintamu sebagai seorang ibu kepada putrimu. Chen Yang berkata, saya tidak menyalahkan Anda. Saya memiliki sebuah resor di pinggiran kota, bernama Sui Yunjian. Suami saya membelikannya untuk saya karena saya khawatir saya akan merindukan orang setelah melihat sesuatu. Ini keinginanku, terimalah. Chen Yang pernah mendengar tentang Sui Yunjian Resort Villa, dengan lingkungannya yang elegan dan iklim yang menyenangkan. Tanpa diduga, Song Ruksue ingin memberikan Sui Yunjian kepada Chen Yang. Chen Yang ingin menolak, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Gu Bingqi sudah berkata, aku, kakak iparku punya banyak properti. Villa itu tidak layak untuk disebutkan kepada adik iparku. Kakak iparku tidak mau berhutang budi padamu. Iya, Song Ruksue mengangguk, aku tidak pernah berhutang budi pada siapapun, tapi aku berhutang budi padamu 2 kali. Chen Yang tidak bisa mengelak, jadi dia harus setuju. Begitu Song Ruksue dan Gu Bingqi pergi, Chen Yang dikelilingi oleh orang-orang dari rumah sakit. Semua orang ingin tahu apa yang dikatakan Chen Yang di bangsal. Keluarga Gu selalu sangat misterius. Semua orang tahu bahwa keluarga Gu sangat misterius. Dengan kekuatan, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Gu. Gu Bingqi bahkan lebih cantik karena dia jarang muncul. Internet menggambarkan Gu Bingqi sebagai kecantikan tiada taraf yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Semua orang ingin melihat wajahnya hari ini, tetapi Gu Bingqi mengenakan topi dan topeng yang menutupi wajahnya. Chen Yang kini menjadi pusat gosip di rumah sakit, dan Su Jing berkumpul di depan, menanyakan berbagai pertanyaan. Ini rumah sakit, apakah kamu tidak peduli dengan pasiennya? Zhang Xueyao berteriak keras. Orang-orang di sekitar Chen Yang mendengar kata-kata Zhang Xueyao dan berpencar secara terpisah. Chen Yang menghela nafas lega, menyentuh keringat di dahinya. Kakak senior, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kalau begitu katakan padaku, apa hubunganmu dengan Gu Bingqi? Zhang Xueyao bertanya dengan suara rendah. Di luar dugaan, Zhang Xueyao, seorang dokter cantik yang selalu dingin dan menyendiri, juga menyukai gosip. Chen Yang memberi isyarat kepada Zhang Xueyao untuk menutup wajahnya. Zhang Xueyao melihat sekeliling dengan cemas, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia mendekatkan wajahnya ke arahnya. Mulut Chen Yang hampir menyentuh daun telinga Zhang Xueyao, jika kakak perempuanku berkencan denganku, aku akan memberitahumu. Kamu, telinga Zhang Xueyao terasa sedikit panas, dia menatap Chen Yang dengan tajam, saat aku tidak sibuk, aku akan menyelesaikan masalah denganmu dan kembali ke departemen. Chen Yang tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani menggoda Zhang Xueyao, dan yang tidak dia duga adalah Zhang Xueyao sepertinya tidak marah. Segera setelah Chen Yang dan Zhang Xueyao kembali ke ruang gawat darurat, Su Jing bergegas masuk, dokter. Chen, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Apakah itu ada hubungannya dengan saya? Tanya Chen Yang. Iya. Su Jing terengah-engah, dadanya naik turun. Aku baru saja berada di pintu masuk rumah sakit, dan aku melihat, seseorang menarik spanduk dengan namamu tertulis di atasnya, mengatakan bahwa kamu berkelakuan buruk, kamu pembohong dan ingin menagih hutang darimu. Di pintu masuk unit gawat darurat rumah sakit, 2 pria memegang spanduk putih. Spanduk itu berbunyi, Dr. Chen sangat tidak berbudi. Dr. Chen yang menipu uang hasil jerih payah saya. Pemilik apotek Feng Guangliang memegang pengeras suara di tangannya dan berdiri di bawah spanduk sekuat tenaga untuk mengecam perilaku Chen yang tidak tahu malu. Sebagai seorang dokter, dia sangat tidak bermoral sehingga dia menipu harta keluarga saya dan menolak mengakuinya nanti. Ayah saya sangat marah hingga dia terkena stroke dan masih dirawat di bangsal ICU. Ibu saya pingsan di tempat tidur. Penjahat tak tahu malu, tolong kembalikan hartaku. Di pintu masuk rumah sakit, banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran berkumpul di sekelilingnya. Mendengar Feng Guangliang menangis dengan sedihnya dan mencela kelakuan Chen Yang, orang-orang ini juga berkata dengan marah, bagaimana bisa seorang dokter melakukan ini? Ini terlalu tidak tahu malu. Orang seperti ini tidak pantas menjadi dokter. Chen Yang telah masuk ke rumah sakit melalui koneksi, dan perilakunya terlalu buruk. Saat semua orang berbicara, sekelompok orang termasuk Chen Yang, Zhang Xueyao datang lebih awal. Chen Yang adalah orang terbaik hari ini. Banyak orang di rumah sakit bertanya tentang hubungan antara Chen Yang dan keluarga Gu Liu Song merasa tidak nyaman dan menyesal mengapa dia menyinggung Chen Yang sejak awal.
Bukankah ini Feng, bos toko obat? Chen yang berpisah dari kerumunan dan berjalan masuk, aku tidak ingat bertikai dengan Anda. Chen Yang. Mata Feng Guangliang berbinar ketika dia melihat Chen Yang muncul. Dia bergegas ke Chen Yang dengan tatapan membunuh. Zhang Xueyao mengira Feng Guangliang akan mengambil tindakan, jadi dia berteriak dengan keras, ini adalah rumah sakit, dan ada polisi di sini. Jika Anda berani mengambil tindakan, polisi akan segera datang. Plop, Feng Guangliang tiba di depan Chen Yang, dan yang mengejutkan, dia berlutut di depan Chen Yang, memeluk paha Chen Yang dengan kedua tangan, dan menangis dengan getir, "Dokter Chen, melihat ayah saya terkena stroke dan sedang diselamatkan di ICU, dan ibu saya lumpuh di tempat tidur, keluarga saya demi uang, tolong kembalikan empedu beruang itu kepada saya. Saya sangat membutuhkannya untuk menyelamatkan orang tua saya. Orang ini terlalu menyedihkan. Jika itu saya pasti akan mengembalikan barang-barang itu kepada orang lain." Seseorang berkomentar, "Ya, jika Anda memiliki hati nurani, Anda tidak akan berbohong kepada orang lain." Seseorang di sebelahnya menggema, dokter bernama Chen terlihat cukup tampan, tapi saya tidak menyangka dia memiliki hati yang gelap. Orang-orang di dekatnya menunjuk ke arah Chen Yang dan mulai berbicara. Zhang Xueyao berjalan ke arah Chen Yang dan bertanya dengan suara rendah, "Junior, apakah kamu mengambil sesuatu darinya?" "Tidak." Chen Yang menjawab sambil tersenyum, "Kakak senior, jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini." Demi mendapatkan empedu beruang, Feng Guangliang tak segan-segan menjualnya. Chen Yang memandang Feng Guangliang yang sedang memegangi pahanya, "Kamu bilang ayahmu sedang diselamatkan di ICU, kan?" "Iya, ICU rumah sakit mana? Aku akan ke sana sekarang." Chen Yang berkata, "Saya seorang dokter, dan saya paling baik dalam mengobati stroke. Tidak ada pasien yang tidak dapat saya sembuhkan. Ayahku, di ICU rumah sakit tak dikenal." Feng Guangliang tergagap, "Saya juga tidak ingat namanya juga. Kamu bahkan tidak ingat di rumah sakit mana ayahmu tinggal." Chen Yang berkata, "Kamu terlalu tidak berbakti. Aku ingat, ayahku baru saja keluar dari rumah sakit hari ini dan sudah tidak ada lagi di rumah sakit." Feng Guangliang berkata, "Pulanglah." "Iya," Feng Guangliang berkata dengan tergesa-gesa. "Itu benar, bukankah kamu mengatakan bahwa ibumu lumpuh di tempat tidur? Saya juga pandai mengobati kelumpuhan, pasien lumpuh manapun, saya bisa sembuhkan." Chen Yang berkata, "Sekarang bawa saya ke rumahmu untuk bertemu orang tuamu, dan saya akan menyembuhkan semua penyakit mereka." Orang tua Feng Guangliang tidak berada di kota Zonghai. Dia membuat pernyataan ini hanya untuk membuat hidup sengsara. Siapa sangka Chen Yang benar-benar akan merawat orang tuanya? Di mana dia menemukan seseorang yang lumpuh di tempat tidur dan yang baru saja menderita stroke? Orang tua, "Tidak, saya ingin Anda mengembalikan empedu beruang kepada saya." "Tidak, saya akan membayarnya." Feng Guangliang berkata cepat, "Bukankah kedua orang tuamu sakit? Saya seorang dokter. Bukankah menyenangkan membantu orang tua Anda menyembuhkan penyakit mereka secara gratis?" kata Chen Yang. "Ini." Zhang Xueyao melihat ekspresi ragu-ragu Feng Guangliang, dan dia berkata dengan dingin, "Saya pikir Anda datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Masalah ini melanggar hukum. Perawat Su, beritahu polisi rumah sakit untuk datang." Su Jing baru saja setuju, mata Feng Guangliang menatap Zhang Xueyao, "Apa yang kamu tahu? Dia menipu saya untuk mendapatkan sepotong empedu beruang yang bernilai jutaan. Aku memintanya, tapi dia bilang dia memberikannya pada anjing. Dia benar-benar mengira aku bodoh karena memberi makan empedu beruang berharga jutaan kepada anjing. Aku memang memberi makan anjing itu." Chen Yang berkata, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada anjing itu. Tanyakan pada anjing itu." Ketika Feng Guangliang mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Semuanya, dengarkan apa yang dia katakan. Apakah ini bahasa manusia? Dia sebenarnya memintaku untuk bertanya pada anjing itu. Anjing adalah binatang buas, bisakah mereka menjawab apa yang dikatakan orang?" "Bos Feng, saya tidak ingin mendengar apa yang Anda katakan." Chen Yang berkata dengan lantang, "Anjing memahami sifat manusia. Banyak orang memelihara anjing. Tentu saja anjing dapat menjawab perkataan orang." "Aku tidak percaya," kata Feng Guangliang. "Kamu tidak percaya padaku, kan? Saya akan membuktikannya kepada Anda."
Chen yang menunjuk ke seekor anjing liar di dekatnya, saya memberinya makan empedu beruang, dan saya akan membiarkannya datang sekarang. Chen yang membuka mulutnya, suara aneh keluar dari tenggorokannya, dan tiba-tiba berteriak keras, Feng Guangliang. Untuk apa kamu memanggilku? Feng Guangliang berkata dengan sedih, aku tidak memanggilmu, aku memanggil anjing itu, dan namanya adalah Feng Guangliang. Kata Chen Yang, apakah menurutmu aku bodoh? Anda memarahi saya. Sebelum Feng Guangliang selesai berbicara, dia mendengar seseorang berteriak, ini benar-benar datang. Tidak mungkin, anjing ini benar-benar bernama Feng Guangliang. Pasti disebut dengan nama itu, kamu berlari tanpa melihat Feng Guangliang. Tanda tanya. Ayo kita coba juga, Feng Guangliang, Feng Guangliang. Orang-orang ini semua berteriak. Anjing liar berambut campuran itu melompat dan berlari. Saat berada di depan Chen Yang, anjing liar berambut campuran itu sebenarnya berdiri dengan dua kaki dan membungkuk kepada Chen Yang. Aku sial, aku ini sial. Ketika orang-orang di sekitar melihat anjing liar ini membungkuk kepada Chen yang seperti manusia, mereka semua berseru. Bahkan Zhang Xueyao menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anjing yang begitu manusiawi. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka telepon untuk mengambil foto dan video anjing tersebut, dan beberapa bahkan merekam video pendek. Feng Guangliang, apakah saya memberi Anda empedu beruang? Kalau mau makan, angguk saja 3 kali. Kata Chen Yang. Saya tidak makan. Feng Guangliang berdiri di dekatnya. Mendengar kata-kata Chen Yang, dia secara naluriah meneriakkan kata-kata ini. Tetapi dia segera menyadari bahwa Chen Yang tidak sedang berbicara dengannya. Matanya tertuju pada anjing liar itu, dan saya tidak percaya, ini anjing liar terkutuk itu benar-benar mengerti apa yang dikatakan Chen Yang. Benar-benar mengangguk, anjing itu mengangguk. 2 kali, 3 kali, semua orang menghitung. Ketika anjing itu mengangguk 3 kali, semua orang berseru. Anjing ini telah menjadi roh. Bukankah dikatakan bahwa setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, orang tidak diperbolehkan menjadi roh? Seseorang berteriak, dia telah menjadi anjing yang baik, Feng Guangliang, kamu anjing yang sangat baik. Seseorang memuji, saya akan memelihara anjing liar ini. Aku akan mendukungmu. Saya suka anjing. Saya punya 3 anjing di rumah. Saya akan membiarkan anjing ini hidup bahagia. Untuk beberapa saat, para penonton berlomba-lomba untuk memelihara anjing liar ini. Nasib anjing liar ini telah berubah. Para penonton semua kagum dengan sifat manusia dari anjing ini, dan bergegas untuk mengadopsinya. Untuk sementara, anjing liar ini menjadi selebriti internet, dan bahkan Zhang Xueyao berpikir untuk mengadopsinya. Chen yang menggunakan teknik pengendalian 5 ki binatang untuk membuat anjing liar itu menuruti perintahnya. Dia awalnya hanya ingin Feng Guangliang berhenti main-main, tetapi dia tidak berharap untuk mengubah nasib anjing liar itu. Ini bisa dianggap sebagai hal baik yang dilakukan secara tidak sengaja. Feng Guangliang sangat malu, Chen yang jelas-jelas mempermalukannya di depan umum. Bos, ayo kita pergi. Kedua asisten Feng Guangliang diam-diam telah menyingkirkan spanduk itu, berencana untuk menyelinap pergi sementara semua orang tidak memperhatikan. Tentu saja Feng Guangliang tidak mau. Dia tidak hanya gagal mendapatkan empedu beruang, tetapi dia juga dipermalukan oleh Chen Yang. Sial, kamu benar-benar mengira aku mudah ditindas. Feng Guangliang melihat bahwa dia terlalu lembut, jadi dia memutuskan untuk bersikap tegar dan bergegas menuju Chen Yang dengan marah. Chen Yang, menurutmu aku mudah ditindas? Biar ku beritahu, aku mengambil hitam dan putih di sini. Aku akan memberitahumu dengan hati-hati dan kamu tidak akan mengeluarkannya, kan? Maka aku akan melawanmu mati-matian. Jika kamu tidak mengeluarkan empedu beruangnya hari ini, dan aku akan. Sebelum Feng Guangliang selesai berbicara, dia mendengar suara seorang wanita datang, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memukul seseorang? Seorang wanita cantik berjins berjalan mendekat. Feng Guangliang tidak mengetahui kecantikan ini. Dia mengira dia adalah pria yang usil. Dia mengerutkan bibirnya dan mengutuk, dasar jalang, keluar dari sini. Begitu Feng Guangliang selesai berbicara, tangan kecantikan itu tiba-tiba muncul. Tanda seru. Dia meraih denyut nadi Feng Guangliang dengan tangan kanannya dan mencubit ibu jari Feng Guangliang dengan kuat pada saat Feng Guangliang kesakitan, kecantikan itu tiba-tiba memukul perut Feng Guangliang dengan lututnya. Bang! Feng Guangliang membungkuk kesakitan.
Keindahannya tidak berhenti, saat Feng Guangliang membungkuk, siku lengan kanannya menghantam punggung Feng Guangliang, berdebar. Feng Guangliang terjatuh dengan keras ke tanah. Si cantik melangkah maju dan menginjak punggung Feng Guangliang, dan Feng Guangliang tidak bisa berdiri di tanah. Gerakan koheren si cantik halus dan mengalir, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang master. Feng Guangliang dipukuli dan terbaring di tanah, tetapi dia tidak yakin. Dia masih bersumpah, pelacur bau, kamu berani memukul seseorang di jalan, kamu sudah mati. Chen yang berjalan ke arah Feng Guangliang dan melakukan ekspresi yang sangat tidak berdaya, penjaga toko Feng, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda kali ini. Wanita yang Anda tegur adalah seorang polisi. Anda mati kali ini. Polisi. Feng Guangliang mendengar kata-kata Chen yang saat itu, Feng Guangliang ketakutan dan terlihat bodoh, polisi cantik, lepaskan aku tidak tahu kamu adalah seorang polisi. Bukankah kamu baru saja memarahiku dengan keras? Beraninya kamu menyebutku jalang busuk. Oh, ada orang yang menghalangi jalanmu, dan berkata bahwa aku ditakdirkan kotor, ini cukup bagimu untuk dikurung di dalam selama beberapa tahun. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Sun Yiran mengangkat kakinya dan memanggil seorang pria, Wang Hao, datang ke sini dan bawa orang ini kembali. Interogasi dia dengan hati-hati untuk melihat apakah dia memiliki catatan kriminal. Wang Hao berjalan mendekat dan menarik Feng Guangliang. Nak, kamu telah menimbulkan masalah, dan kamu berani memprovokasi kapten kami. Wang Hao mengambil borgol dan memborgol Feng Guangliang. Saya bersalah. Feng Guangliang tercengang, saya tidak tahu dia adalah seorang polisi, saya pikir dia ikut campur dalam urusannya sendiri. Baru saja Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sedang dalam perjalanan, dan itu kapten kita sudah mati. Wang Hao berkata dengan dingin, kita semua telah mendengar ini. Saya berbicara omong kosong, saya hanya orang jujur yang menjalankan apotek. Feng Guangliang hampir menangis, dan memandang Chen Yang, dokter. Chen, cepat buktikan padaku, aku seorang pengusaha. Kamu baru saja mengatakan hitam dan putih ambil semua. Chen Yang berkata, aku juga tidak bisa membantumu. Maafkan aku tidak berani bicara omong kosong lagi. Feng Guangliang memohon dengan keras. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Hao langsung membawa Feng Guangliang ke dalam mobil. Chen Yang memandang Sun Yiran, Kapten Sun, Anda tidak mencari saya hari ini, kan? Saya tidak mencari Anda, saya mencari dia. Sun Yiran memandang Zhang Xueyao. Mengapa kamu mencari kakak perempuanku? Sun Yiran sudah meraih tubuh Zhang Xueyao, mengulurkan tangan kanannya, dan merangkul bahu Zhang Xueyao, apalagi yang bisa kulakukan. Tentu saja aku meminta tolong kakak perempuanku yang baik untuk melakukannya. Chen yang tidak pernah menyangka Sun Yiran dan Zhang Xueyao ternyata adalah saudara perempuan yang baik. Ini terlalu mendadak. Dia membuka mulutnya, tampak terkejut. Melihat ekspresi terkejut Chen Yang, Zhang Xueyao mendengus dingin, ada apa ini? Pada saat ini, seorang pria berkerudung dan diborgol dibawa oleh seorang polisi ke ruang gawat darurat. Xueyao, ini adalah penjahat utama yang baru saja kami tangkap. Dia dicurigai memusnahkan keluarganya. Sun Yiran berkata, adapun alasannya, dia mencari sesuatu yang tampak seperti organ dalam hewan. Kami masih menyelidiki kasus ini, tapi tahanan ini tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Kami khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi kami membawamu ke sini, kamu memberinya cek yang bagus, orang ini sangat penting, dia tidak boleh mati. Jeroan hewan apa? Tanya Chen Yang. Saya tidak tahu. Sun Yiran berkata, kasus ini sedang diadili. Anda bukan polisi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu bertanya padaku saja? Kata Chen Yang. Jangan bertanya terlalu banyak. Kata Sun Yiran. Tahanan itu berusia pertengahan 20-an dan berambut pendek. Dia berbaring di tempat tidur di ruang gawat darurat, memegangi perutnya dan mengatakan bahwa rasa sakit di perutnya tak tertahankan. Sepertinya peradangan akut. Setelah pemeriksaan pendahuluan, Zhang Xueyao sampai pada kesimpulan, sekarang kita perlu mengambil film untuk memastikan gejala spesifiknya. Oke, Sun Yiran setuju. Tahanan itu diatur untuk mengambil film. Zhang Xueyao baru saja hendak berbicara dengan Sun Yiran ketika dia melihat Gao Yunpeng masuk. Xueyao, apakah kamu sibuk sekarang? Gao Yunpeng bertanya sambil tersenyum.
Zhang Xueyao melirik ke arah Chen Yang berdiri di sampingnya, lalu menatap Gao Yunpeng, kakak ipar, saya sedang bekerja. Jika ada yang harus Anda lakukan, tunggu sampai saya selesai bekerja. Aku membawakanmu seorang pria. Ketika Gao Yunpeng sedang berbicara, dia dengan sengaja memutar matanya ke arah Chen Yang. Gao Yunpeng adalah orang yang sangat pendendam, dan dia masih membenci Chen Yang karena membuatnya tampak malu di depan Zhang Xueyao. Meskipun Zhang Xueyao mengatakan dia tidak peduli, Gao Yunpeng bisa merasakannya. Kewaspadaan Zhang Xueyao terhadapnya jelas meningkat. Chen Yang harus disalahkan atas hal ini. Jika bukan karena Chen Yang, Gao Yunpeng bisa mengikuti rencananya dan terus memajukan hubungannya dengan Zhang Xueyao, dan akhirnya memenangkan Zhang Xueyao. Tapi sekarang rencananya hancur karena Chen Yang. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Chen Yang di dalam hatinya? Siapa? Zhang Xueyao bertanya, aku menunggumu di koridor. Gao Yunpeng mengulurkan tangannya, ingin menarik tangan Zhang Xueyao, tapi Zhang Xueyao menjauhkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dan melihat. Setelah selesai berbicara, Zhang Xueyao berjalan keluar. Di koridor, berdiri seorang pria berusia 30-an. Dia mengenakan kacamata hitam, pakaian kasual berwarna putih, dan jam tangan seharga ratusan ribu di pergelangan tangannya. Ketika Zhang Xueyao keluar, pria itu melepas kacamata hitamnya dan berkata, Xueyao, saya tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kamu semakin cantik. Paman. Ketika Zhang Xueyao melihat pria ini, dia tercengang. Pria ini adalah pamannya, Zhang Chenyuan. Zhang Chenyuan melarikan diri dari rumah beberapa tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, Zhang Chenyuan jarang menghubungi keluarganya. Baru 3 tahun yang lalu Zhang Chenyuan kembali ke rumah ketika kakek Zhang Xueyao meninggal. Namun saat itu, Zhang Chenyuan sangat tidak bahagia dengan keluarganya. Tanpa diduga, 3 tahun kemudian, Zhang Chenyuan akan muncul di hadapan Zhang Xueyao. Gao Yunpeng berjalan ke sisi Zhang Xueyao. Xueyao, aku kaget saat menerima telepon dari pamanku. Aku baru saja bertemu pamanku sekali, tapi aku tidak menyangka pamanku masih mengingatku. Dia bilang dia sedang lewat di kota Zonghai dan ingin bertemu denganku. Zhang Xueyao tidak berkata apa-apa. Ekspresinya dingin. Meskipun berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, Zhang Xueyao memilih pengobatan barat. Aku bahkan tidak bisa membicarakan perasaanku terhadap paman yang jarang kutemui ini. Di dalam rumah sakit, banyak orang menoleh, bertanya-tanya siapa pria ini. Chen Yang juga sedang melihat Zhang Chenyuan. Meskipun Chen Yang melihat Zhang Chenyuan untuk pertama kalinya, dia selalu merasa sosok ini tampak familiar. Sun Yiran berada di samping Chen Yang. Bahu Chen Yang menyentuh bahu Sun Yiran dan bertanya, bukankah kamu teman seniorku? Apakah kamu kenal pria berusia 30-an itu? Sun Yiran menggelengkan kepalanya, belum pernah melihatnya. Tepat ketika Chen Yang dan Sun Yiran sedang berbicara, mata Zhang Chenyuan sepertinya tanpa sadar menatap Chen Yang. Matanya bertemu dengan mata Chen Yang. Pada saat itu, Zhang Chenyuan benar-benar tersenyum pada Chen Yang. Chen Yang berhenti sebentar, lalu pergi begitu saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Gao Yunpeng langsung menjadi gelap saat melihat Chen Yang datang. Dia sangat membenci Chen Yang. Ketika Zhang Xueyao melihat Chen Yang datang, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang lengan Chen Yang dan berkata kepada Zhang Chenyuan, Paman, ada yang harus saya lakukan di rumah sakit. Sampai jumpa setelah saya pulang kerja. Chen Yang, ayo pergi. Xueyao, apakah ini pacarmu? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya padaku? Zhang Chenyuan berkata tiba-tiba. Sebelum Zhang Xueyao dapat berbicara, Gao Yunpeng menjadi cemas, pria ini bukan pacar Xueyao. Xueyao masih lajang. Gao Yunpeng punya rencana kecilnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Gao Yunpeng berharap bisa lebih dekat dengan Zhang Xueyao, namun Zhang Xueyao selalu menjaga jarak dari Gao Yunpeng dan selalu menganggapnya sebagai saudara ipar. Gao Yunpeng memberikan beberapa petunjuk, tapi Zhang Xueyao dengan cerdik menolak semuanya. Melihat saingan cinta muncul di samping Zhang Xueyao, bagaimana mungkin Gao Yunpeng tidak cemas? Paman, ini junior saya Chen Yang. Dia saat ini berada di departemen saya. Zhang Xueyao tidak menyangkalnya, tetapi memperkenalkan Chen Yang kepada Zhang Chenyuan. Zhang Chenyuan, Paman Zhang Xueyao. Zhang Chenyuan mengulurkan tangannya. Tepat ketika Chen Yang hendak mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Zhang Chenyuan,
dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak keras, "Dokter, kemarilah ada yang butuh bantuanmu." Di dalam koridor di sebelahnya, baru saja tersangka yang selesai syuting terjatuh ke tanah sambil gemetar. Chen yang buru-buru lari ke arah tersangka. Saat itu, polisi yang mendampingi tersangka berkata, "Saat saya baru saja selesai syuting, dia baik-baik saja, tapi sesampainya di sini, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, apa yang terjadi? Jauhi dia." Chen yang melambaikan tangannya, "Dia telah diracuni." Hah! Orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Chen Yang dan berpencar satu demi satu. Zhang Xueyao dan Sun Yiran keduanya datang. Zhang Xueyao mengerutkan kening, "Chen Yang, kamu tidak dapat berpikir bahwa seorang pasien diracuni hanya karena sakit perut sebelumnya, penyakit hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium." Sun Yiran juga berkata, "Setelah dia ditangkap oleh kami, dia menerima interogasi kami. Dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan racun tersebut, kecuali racun tersebut disembunyikan di dalam tubuhnya, tetapi kami juga telah memeriksanya, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saya baru saja melihatnya, dan sakit perutnya bukan keracunan." Chen yang berkata dengan pasti, "Dia seharusnya diracuni setelah datang ke rumah sakit." "Itu tidak mungkin." Sun Yiran berkata, "Setelah dia datang ke rumah sakit, orang-orang kami menemaninya sepanjang jalan. Bagaimana dia bisa diracuni? Pihak lain adalah ahli racun." Chen yang berkata, "Racun jenis ini adalah racun campuran. Sebelum tersangka ditangkap oleh Anda, dia sudah memiliki sejenis racun di tubuhnya, tetapi toksisitasnya sangat lemah dan dia tidak akan menunjukkan gejala apapun. Setelah itu ketika seseorang tiba di rumah sakit, dia diracuni oleh jenis racun lain. Kedua jenis racun itu dicampur menjadi satu, dan dia keracunan seluruhnya." Saat Chen yang sedang berbicara, tersangka tiba-tiba berhenti bergerak. Dia tidak bernapas. Zhang Xueyao segera berkata dengan keras, "Segera kirim dia ke ruang gawat darurat. Jangan sentuh dia." Chen yang tiba-tiba berkata dengan keras. "Chen Yang, apakah kamu gila?" Wajah Zhang Xueyao menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, bahkan jika dia adalah tersangka, dia masih hidup. "Sebagai dokter, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Ini adalah kewajiban kita." Tepat sekali. Gao Yunpeng telah menunggu kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, dia pasti tidak akan melewatkannya. Anehnya dia berkata di sampingnya, orang seperti dia tidak layak menjadi dokter. Hidup, menyaksikan pasien meninggal, ini adalah pembunuhan. Seolah tidak mendengar sinisme Gao Yunpeng, Chen yang berkata kepada Zhang Xueyao, "Dia belum mati, ini mati suri, dia tidak bisa diselamatkan dengan sengatan listrik." Zhang Xueyao memandang Chen Yang, "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sengatan listrik adalah pilihan terakhir, jika tidak disetrum maka ia akan benar-benar mati. Kak, percayalah, dia benar-benar tidak bisa terkejut." Chen yang berkata dengan tegas, "Orang yang meracuni adalah seorang ahli. Tak satu pun dari dua racun yang dia berikan berakibat fatal, tetapi jika keduanya dicampur, itu akan menjadi racun, dan belum menyebar ke seluruh tubuh. Sekali tersengat listrik, racunnya akan cepat menyebar ke seluruh tubuh, dan orang tersebut benar-benar mati. Saya belum pernah mendengar tentang racun seperti itu. Anda tidak perlu terlalu banyak membaca fantasi, bukan?" Seorang dokter berkata di sampingnya. "Iya, sengatan listrik adalah pilihan terakhir. Maksudku, dia benar-benar berpikir dia adalah dokter ajaib." Para dokter dan perawat di sebelahnya semua berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun Chen yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, Chen yang mengatakan bahwa sengatan listrik tidak diperbolehkan, tetapi semua orang merasa bahwa Chen yang menghina IQ semua orang. "Direktur, cepatlah bangun dan memutuskan." Liu Song mendesak Zhang Xueyao. Zhang Xueyao memandang Chen Yang, menggigit bibirnya erat-erat, dan baru saja hendak berbicara, seorang pria berkata dengan keras, "Zhang Xueyao, kamu sangat mengecewakan saya. Sebagai seorang dokter profesional, tetapi meragukan level profesional saya, aku tidak punya murid sepertimu." Seorang lelaki tua datang bersama beberapa dokter. "Guru," Zhang Xueyao berkata, "Hah, aku benar-benar kehilangan muka." Pria itu melirik Zhang Xueyao, lalu berkata, "Segera kirim dia ke ruang gawat darurat untuk perawatan sengatan listrik. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya."
Pria yang tiba-tiba muncul adalah Jiang Yanting, wakil presiden yang bertanggung jawab atas Departemen Penyakit dalam rumah sakit, dan juga supervisor doktoral Zhang Shueyao. Guru, melihat Jiang Yanting, Zhang Shueyao buru-buru menyapanya. Selamatkan orang dulu, kembalilah dan temui saya, kata Jiang Yanting. Zhang Shueyao menggigit bibir bawahnya erat-erat dan menatap Chen yang dengan mata gelapnya saat ini, Zhang Shueyao berada dalam dilema. Jiang Yanting adalah pembimbing doktoralnya, sangat dihormati, dia harus mendengarkan Jiang Yanting dan melakukan penyelamatan sengatan listrik, tetapi dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Chen yang di dalam hatinya, memikirkan apa yang dikatakan Chen yang jelas bukan omong kosong. Tepat ketika dia ragu-ragu, Liu Song sudah bergegas dan mengambil tersangka yang tergeletak di tanah. Wakil dekan, saya akan mengirimnya ke ruang gawat darurat untuk diselamatkan sekarang. Li Ming berdiri di sampingnya dan melihat. Ketika Liu Song mengambil memimpin dan membawa orang tersebut ke ruang gawat darurat, dia merasa menyesal. Dia juga ingin pamer di depan Jiang Yanting. Jika dia bisa membuat Jiang Yanting sangat terkesan, dia bahkan mungkin bisa menjadi seorang dokter. Li Ming juga berlari, Liu Song, biarkan aku membantumu. Kedua pria itu hendak membawa pria itu ke ruang gawat darurat, tetapi Chen yang berteriak keras saat ini, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menginginkan nyawanya? Berikan padaku. Aku memeriksanya. Suara Chen yang mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun Chen yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, status Jiang Yanting di rumah sakit bahkan lebih penting daripada Hu Jiangyu. Rumah sakit Zonghai terkenal tidak hanya karena berbagai peralatan medis canggihnya, tetapi juga karena kehadiran Jiang Yanting, sang master penyakit dalam. Di rumah sakit, tidak ada yang berani mempertanyakan Jiang Yanting. Tapi Chen Yang, seorang lulusan yang baru dirawat di rumah sakit selama 2 hari, berani mempertanyakan Jiang Yanting, dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Liu Song sebelumnya khawatir Chen yang memiliki koneksi di rumah sakit, tetapi sekarang dia diam-diam bahagia. Selama Chen yang membuat marah Jiang Yanting, bahkan jika Chen yang memiliki koneksi, dia tidak akan bisa tinggal di rumah sakit lagi. Dia dengan sengaja mengipasi api dan berkata, Chen Yang, kamu adalah lulusan baru, dan kamu berani mempertanyakan wakil presiden. Kamu tidak memperhatikan senior kami di rumah sakit 2 hari yang lalu, dan sekarang kamu bahkan lebih agresif. Chen Yang ketika Jiang Yanting mendengar kata-kata Liu Song, matanya beralih ke Chen Yang, kamu adalah lulusan yang masuk rumah sakit karena hubungannya dengan Hu Jiangyu. Tidak heran, itu benar-benar sombong dan cuek. Jiang Yanting mengatakan ini, arogansi dan ketidaktahuan, membuat Zhang Shueyao berkeringat untuk Chen Yang. Jika Jiang Yanting ingin mengusir Chen Yang, tidak ada yang bisa angkat bicara. Zhang Shueyao buru-buru memegang tangan Chen Yang, khawatir Chen Yang akan terus berbicara, Dokter Chen, ikuti saya untuk menyelamatkan pasien sekarang, jangan tunda lagi, ini rumah sakit, bukan sekolah. Jika Anda menunda lebih lama lagi, yang terluka akan mati. Seperti yang saya katakan tadi, segera beri saya sengatan listrik. Saya bilang tidak. Nada suara Chen Yang juga sangat tegas. Chen Yang, kamu pikir kamu ini siapa? Beberapa direktur yang menemani Jiang Yanting menjadi tidak puas ketika mendengar kata-kata Chen Yang. Mereka semua adalah direktur departemen, dan mereka tidak berani bersikap sombong di depan Jiang Yanting. Namun Chen Yang, lulusan yang baru masuk rumah sakit, berani menghadapinya. Jiang Yanting berkata, tidak, itu terlalu lucu. Bahkan jika orang ini direkrut oleh Presiden Hu, dia terlalu lancang. Rumah sakit kami tidak dapat mempertahankannya. Dia bahkan tidak menatap mata wakil presiden Jiang, apalagi kami para direktur. Apa yang terjadi? Rumah sakit ini sepertinya dia menjalankannya, keterlaluan sekali. Wajah Jiang Yanting menjadi gelap, dia marah. Panggil Dekan Hu kemari, kata Jiang Yanting dingin. Guru, dia tidak bersungguh-sungguh. Zhang Shueyao hendak memohon kepada Chen Yang, tetapi dia melihat Chen Yang telah mendorong Liu Song menjauh dan membawa orang yang terluka itu. Minggir. Chen Yang menjatuhkan pria itu ke tanah, aku akan menyelamatkannya sekarang. Betapa cerobohnya. Jiang Yanting gemetar karena kemarahan dari Chen Yang. Dia selalu dihormati di rumah sakit, dan tidak ada yang menolak untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Chen Yang adalah orang pertama yang berani menanyainya. Jiang Yanting merasa otoritasnya telah ditantang.
Chen yang sepertinya tidak mendengar kata-kata sombong Jiang Yanting, dia telah mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya dan dengan terampil menyuntikkannya ke beberapa titik akupuntur di tubuh pria itu. Apakah Anda mencoba memberikan akupuntur untuk menyelamatkan orang? Omong kosong apa? Seorang kepala dokter berkata dengan tidak puas, pengobatan tradisional Tiongkok memberikan akupuntur untuk menipu uang. Di mana orang bisa disembuhkan? Jika mereka ingin menyelamatkan nyawa, mereka hanya bisa mengandalkan barat obat. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Rumah sakit mana yang memiliki pengobatan Tiongkok di unit gawat daruratnya? Bukankah semuanya pengobatan barat? Benar. Orang lain menggema, dia bisa masuk ke rumah sakit karena hubungannya dengan keluarga Tang. Orang yang sangat licik, paling-paling, mereka menipu orang kaya yang tidak mengerti pengobatan. Chen yang jelas mendengarnya, tetapi mengabaikannya. Pria ini diracuni, namun untungnya racun tersebut tidak menyerang jantungnya. Teknik akupuntur yang digunakan Chen yang barusan sangat biasa dan tidak berpengaruh dalam menghilangkan racun dan menyelamatkan pria tersebut. Yang sebenarnya ingin dia gunakan adalah manik roh di jarinya. Manik dewa spiritual dapat memurnikan racun dan merupakan harta paling berharga di dunia. Chen yang tidak ingin orang lain mengetahuinya, jadi dia sengaja menggunakan jarum untuk menutupinya. Sebenarnya, manik roh itulah yang menyerap racun pria itu ke dalam manik roh, dan kemudian mengubahnya menjadi energi spiritual. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Hu Jiangyu bergegas setelah menerima berita itu. Chen yang ini benar-benar menimbulkan masalah baginya, bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan Jiang Yanting. Jiang Yanting memiliki temperamen yang buruk, dan bahkan Hu Jiangyu tidak berani memprovokasi Jiang Yanting. Untungnya, Chen yang sebenarnya memiliki konflik dengan Jiang Yanting, saya khawatir Tang Sueyun pun tidak akan bisa menyelamatkan Chen yang kali ini. Chen Yang, apa yang kamu lakukan? Jangan berhenti. Hu Jiangyu mendekat dan melihat Chen yang berjongkok di tanah memberikan suntikan kepada seorang pria. Dia segera berteriak keras. Tapi Chen yang mengabaikannya. Jiang Yanting memandang Hu Jiangyu, Din Hu, apakah Anda merekrut orang ini? Ketika Hu Jiangyu mendengar kata-kata Jiang Yanting, jantungnya berdetak kencang, dan dia buru-buru berkata, Wakil Presiden Jiang, jangan marah dulu. Ada banyak orang di sini, ayo pergi ke kantorku untuk ngobrol. Kata-kata Hu Jiangyu tentang banyaknya orang baru saja merangsang Jiang Yanting. Jiang Yanting belum pernah begitu marah sebelumnya, tapi ini adalah hari yang baik. Chen yang mencegah Jiang Yanting berkuasa di depan begitu banyak orang. Bagaimana Jiang Yanting bisa mengampuni Chen yang seperti ini? Kalau tidak, di manakah wajahnya? Jiang Yanting berkata dengan marah, Din Hu, pecat dia sekarang juga.